Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Di tengah hiruk pikuk kota besar di Indonesia yang semakin sesak, mimpi memiliki rumah layak menjadi perjuangan panjang bagi jutaan keluarga. Rasio kredit pemilikan rumah terhadap produk domestik bruto hanya mencapai 3,4%. Angka yang jauh tertinggal dibanding negara tetangga seperti Filipina yang sudah menyentuh angka 7-8%. Ini bukan sekedar statistik dingin, melainkan cerminan ketimpangan akses yang membuat backlog perumahan nasional membengkak hingga 12,7 juta unit, tertinggi di ASEAN. Bayangkan, hampir 3,6% populasi kita masih terjebak dalam kemiskinan perumahan, di mana rumah darurat atau kontrakan sempit menjadi kenyataan sehari-hari. Sektor perumahan bagaimanapun adalah jantung ekonomi yang berdetak kuat. Ia memicu multiplier effect ke 172 sektor industri lain, mulai dari semen dan baja hingga furnitur dan jasa desain interior. Yang seharusnya membuat kita gembira, 95% bahan bangunan dan tenaga kerja perumahan bersumber dari sumber daya lokal. Karena itu, setiap proyek rumah baru bukan hanya membangun dinding bata, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kondisi backlog perumahan semakin mendesak di era pasca pandemi. Inflasi bahan bangunan dan kenaikan suku bunga KPR membuat mimpi kepemilikan rumah semakin jauh dari genggaman. Namun, angin segar mulai berembus sejak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan program 3 juta rumah. Inisiatif ambisius ini menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah bersubsidi setiap tahun, dengan fokus pada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di bawah daerah pinggiran kota hingga pedesaan terpencil. Program ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga bicara kualitas. Rumah-rumah ramah lingkungan dengan desain modular yang murah biayanya, dilengkapi akses air bersih, listrik, dan sanitasi dasar. Lebih dari itu, ia dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital seperti aplikasi pendaftaran online dan monitoring progres pembangunan rumah, sehingga transparansi dapat terjaga dan korupsi bisa diminimalisasi. Adapun kaitannya dengan backlog rumah yang menumpuk sudah jelas, yakni dengan ritme 3 juta unit per tahun, defisit perumahan semestinya bisa ditekan hingga separuhnya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan PDB hingga 1-2% melalui efek multiplier ke industri terkait. Pemerintah berkolaborasi dengan Bank BUMN untuk menyediakan skema KPR berbunga rendah, bahkan 0% untuk segmen prakerja, membuat rumah tak lagi jadi barang mewah, tetapi hak dasar yang harus dipenuhi oleh warga. Di tengah momentum ini, inisiatif seperti program entrepreneur perumahan oleh salah satu bank plat merah muncul sebagai katalisator inovasi dari bawah. Program kompetisi ini menjadi gerakan akar rumput yang menjaring ide-ide segar dari mahasiswa, startup, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan puzzle perumahan nasional. Tahun ini, target program itu melibatkan 1.500 peserta yang tidak hanya bersaing dalam pitch ide, tetapi juga terhubung ke jaringan bisnis yang nyata. Pesertanya mulai dari pengembang besar seperti Ciputra hingga pemasok material lokal dan calon pembeli. Bayangkan, ada seorang mahasiswa teknik sipil di Institut Teknologi Bandung di ITB yang mengusulkan rumah prefabrikasi dari bambu daur ulang. Ide ini sederhana, tapi cukup revolusioner untuk daerah yang rawan gempa. Melalui ajang ini, ide-ide tersebut tidak berhenti di atas kertas. Peserta yang sukses menjadi pemenang mendapat inkubasi selama 3 bulan. Kemudian ada juga bimbingan finansial agar bisa menembus perbankan, serta adanya akses diskusi dengan ekosistem bank yang bersangkutan.
Wakil Rektor ITB Agus Jatinka Effendi menekankan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci. Masalah perumahan bukan milik arsitek saja, tetapi juga ekonom, insinyur lingkungan, hingga desainer urban yang memikirkan komunitas yang berkelanjutan. Kompetisi ini semestinya bisa menjadi feeder ide untuk program nasional, di mana inovasi seperti rumah pintar berbasis IoT atau sistem pengelolaan limbah terintegrasi diterapkan secara massal. Dijelaskan bahwa tujuan akhirnya adalah menciptakan bisnis berkelanjutan yang menghasilkan nilai ekonomi nyata, sejalan dengan visi Prabowo untuk swasembada perumahan. Jika program ini berhasil, dampaknya tentu akan luar biasa. Bayangkan, ada ribuan UMKM perumahan baru yang lahir, menciptakan jutaan pekerjaan, sehingga rasio KPR terhadap PDB naik menjadi 5-6% dalam satu dekade mendatang. Namun, tantangannya tentu tetap saja ada. Sebut saja misalnya regulasi lahan yang rumit, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan fluktuasi harga material. Akan tetapi dengan sinergi pemerintah dan perbankan serta inovator-inovator muda, jalan menuju rumah untuk semua semestinya bisa semakin terang. Pada akhirnya, backlog perumahan bukan lagi beban, melainkan peluang emas untuk membangun Indonesia yang adil. Program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo sejatinya juga mengajak kita semua, mulai dari birokrat, mahasiswa, untuk berkontribusi. Saat rumah-rumah baru berdiri di pelosok negeri, bukan hanya dinding yang dibangun, tetapi juga mimpi dan harapan jutaan keluarga. Ekonomi akan bergairah, masyarakat lebih sejahtera, dan generasi mendatang mewarisi negeri yang tak lagi dibayangi kemiskinan perumahan. Inilah saatnya bagi kita untuk bergerak, karena rumah bukan sekadar atap, tetapi juga fondasi bangsa yang kokoh. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.